Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala umruhu wa hasuna 'amaluhu. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya serius banget nih. Enggak kayak lagi kita yang naik dulu ya. Terus serius masalah. Sekarang itu dunia kalau dihadapi dengan serius stres. Karena dunia ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk serius. Jadi salah kalau hidup di dunia serius-seriusan. Karena di dunia ini adalah untuk bersedekah gurau. Kalau serius pasti ada yang mudah tersinggung, baperan, mengamukan, memberikan gitu. Sedangkan kita aja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya gara-gara ibu dan bapak kita tidak serius. Bercanda kan Bu ya? Ini ibu-ibu halo. Istri-istri rekan kita, alhamdulillah. Mohon maaf istri saya bagian di saung di sana masuk. Ibu-ibu juga ya, jadi berbagi. Insya Allah ini konektif juga lewat internet dengan kawan-kawan yang hari-hari ini kadang-kadang ba'da subuh sampai dengan isyraq keluar matahari kita berada di masjid. Karena kita paham bahwa kalau serius kita tidak mungkin ada di masjid yang sendiri. Jadi kita bercanda ya. Begitu ditanya, Bapak Ibu masih hidup? Nah, sekarang kalau udah tua begini jangan nanya kumaha dama, jangan. Karena pasti jawabannya gering KB. Ini orang Tasik ya, yang dapat istri orang Tasik. Kalau nanya kumaha dama, itu basa-basi sudah tidak boleh lagi. Kalau bisa seperti orang Jambi nanyanya cagel gitu. Apakah sehat? Itu biasa. Tapi jawabannya kata Mas Teguh boro-boro sehat dari cangkeng, dari asir dan sebagainya. Pasti negatif kalau ditanya apa kabar. Jadi apa kabar itu bukan pertanyaan yang bagus. Yang bagus itu pertanyaan masihkah kau hidup? Ya. Masihkah kau ingat mati? Bukan saya. Kang Heri ya. Alhamdulillah ini yang paling muda di sini dan belum pensiun Kang Heri Hikmadwayana. Kang Heri, punten sudah ketemu ini belum? Baca punten apa yang Kang Heri? Atau saya di sana? Hadiah. Ini bintang pelajarnya PAP dan kalau jontek di kuliah. Punten Kang Heri, mohon dikiriman kamu dari saya. Alhamdulillah. Saya masih ingat soalnya kalau mencontek itu urusan itu ke Kang Heri. Anak-anak Nawawi Gawas itu beliau tuh rapi banget ya. Pernah nyampe ke Mas Hadi enggak pernah jadi pasti sampai baik. Jadi satu yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa ubahlah pertanyaan kita, jangan menghadapkan tapi masih hidup. Kang Gisan masih hidup?
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebenarnya begitu kita hidup, kita diajari oleh Kanjeng Nabi berdoa. Berdoanya itu seperti itu. Jadi kalau ketemu Mas Darmadi, masih hidup Mas? Karena kata Mas Darmadi ini ada cataan dari dulu. Udah gede, tinggi, hidup lagi katanya. Itu dari dulu itu. Dan bercadar itu sampai sekarang apa? Insya Allah. Nah, udah mulai nyambung ya. Udah mulai agak putihan. Emangnya dari dulu nggak putih? Salah, yang dilihatnya kulit, coba lihat giginya. Masya Allah. Lihatlah segala sesuatu itu dari sisi positif. Jangan katakan hitam, tapi katakanlah putih dua. Putih dua. Ya, Dahar 5 bayar hiji. Oh, itu kan itu pengakuan. Bayar 5 dahar ini. Masya Allah. Ini yang ada di sini ini bukan bercanda semua. Kalau nggak bercanda semua insya Allah sudah tidak ada di sini. Ya. Dan saya ketika dicandai, Kang hadir nggak? Saya bilang saya insya Allah hadir. Tapi jam yang saya punya dari subuh sampai dengan isya. Nanti jam 7 saya harus punya agenda lain. Bukan sok sibuk, tapi saya mau mencoba. Kalaupun kamu bertemulah dalam keadaan yang terbaik dan pertemukanlah ya Allah kami dalam keadaan yang terbaik. Dulu bertemu selama sekian tahun di rumah Munir sampai dengan ke Kalong setiap hari dan ke Gelonggirang, semuanya berada dalam keadaan baik. Dan sekarang di antaranya sebagian di antara kita sudah tidak ada. Nasallu kali jabah Sumaila wa ilal kubur, sebutkan satu persatu yang sudah meninggal di antara kita. Kang Haris, Kang Aziz, Kang Rosid, Kang Fabik, Kang Wawan, Kang Sigit, ya, Kang Wawan, satu lagi, sorry, Agus, Kang Arius, Bauzian sorry, Kang Haris, Sri Mulyanta, Haris ada dua, Haris dan Haris bin Adam. Wa ala kulli muslimin wal muslimat nas'aluka al-ijabah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahlihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat. Sumaila amani alal kubur. Bapak Ibu sebutkan ibu bapaknya yang sudah meninggal, guru-gurunya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya selain yang sudah tadi disebutkan, termasuk istrinya Bapak Heru. Mohon maaf saya sempat tak siap ke sana. Meskipun dulu sudah berkata dimanapun orang meninggal saya selalu menemui. Wa ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka al-ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di antara kita ada yang hadir, ada yang juga tidak hadir. Kemarin dengar Kang Asep Gunawan mendapat musibah, juga mungkin yang lain. Ada yang sedang sakit, yang hadir di sini juga bisa jadi ada yang sedang sakit.
baik sakit lahir ataupun sakit batin, jasmani dan ruhaniah. Kita berharap bermohon kepada Allah dengan mukjizat suratul Fatihah. Kita mintakan Allahumma adhibil ba'sa rabban nas, isbi wa anta sabila syafi'a ila shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah ya Rabbana, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami, penyakit lahir, penyakit batin, penyakit yang tidak terasa ataupun yang tidak terasa, dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Dan seandainya kami harus diwafatkan, maka wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang hadir di sini juga punya istri, punya keluarga, punya anak, dan sebagian sudah punya cucu. Ada juga lingkungan tempat tinggal kita, baik lingkungan di masyarakat ataupun di tempat pekerjaan. Yuk kita sama-sama doakan, mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masyarakatnya menjadi masyarakat yang penuh dengan kesadaran dan menjalankan kewajiban serta tugas masing-masing dengan sempurna, hidup rukun damai total terjaga, dan juga para pemimpinnya dijadikan pemimpin yang adil dan amanah. Untuk pemimpin yang adil dan amanah kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah untuk tetap memegang teguh tanggung jawabnya. Dan untuk yang khianat, yang korupsi, pemimpin yang selalu mengacak-acak kesejahteraan rakyat, mementingkan dirinya, keluarganya, dan hanya partai dan golongannya saja, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan balasan sehingga mereka mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hidayah berdasarkan pengalaman batinnya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kadang mendoakan orang lain, mengirim yang sudah meninggal dengan Al-Fatihah, lupa bahwa diri juga butuh Al-Fatihah. Yuk kita doakan diri sendiri, bacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri sebagai bukti bahwa kita makrifat kepada Allah, cinta kepada Allah, bersih hati, dan kita ingin diberikan kesempatan untuk beramal soleh terus-terusan, panjang umur dalam keadaan berakhlak mulia. Mampola umurhu wa hasuna amaluhu. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan Rasul juga menyebutkan sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi sesama manusia yang lain. Tentunya Al-Fatihah kita doakan mudah-mudahan yang masih hidup kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala terus-terusan belajar tiada henti, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, segera bertobat kepada Allah tatkala kita berbuat salah dan keliru, dan selalu kita ikhlas terhadap apapun yang menjadi ketentuan takdir dan qadar Allah Subhanahu wa taala, serta kita senantiasa menegakkan ke dalam diri kita untuk terus-terusan membangun silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, memanfaatkan potensi dan kompetensi diri kita masing-masing. Kita berharap ilmu kita ditambah, kita berharap rezeki kita barokah, kita berharap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-terusan memperbaiki sehingga kita diwafatkan husnul khatimah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan panggilan terindahnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membacakan Al-Fatihah. Kenapa membacakan Al-Fatihah? Kita baca Al-Fatihah hakikatnya sama dengan kita membacakan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Dan ketika kita membacakan seluruh ayat Al-Quran, itu membuktikan bahwa kita punya kualitas manusia yang cinta kepada Allah. Manusia cinta kepada Allah punya bukti 3. Kalau tidak ada 3, tidak cinta. Meskipun berbuih ngomong cinta seperti Kristus. Cinta, malah bagaimana? Jangan serius terus, sekali-sekali Pak nyanyinya di rumah ya. Jangan kalau serius aja bikin anak aja gitu ya. Ya, gitu Kang Ihsan ya. Masya Allah. Jadi cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan 3 hal. 1, selalu membaca surat-surat cinta. Membaca surat cinta yang Allah turunkan 30 juz 114 surat 6.666 ayat. Untuk percaya silahkan hitung sendiri ya. Kata Mas Joko enggak, katanya ada 6.314. Kata Mas Udis 6.000 sekian. Wae kumaha harinya nah sahu dele. Tapi yang pasti dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dan diakhiri dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Nikmat dan ridho disebut di dalam kalimat itu, dan di dalamnya ada ayat yang paling selalu kita sebut, al-yauma nahtimu ala afwahihim. Terus kan? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu penggalan di Al-Qur'an. Surat Al-Alaq ayat pertama, surat Al-Maidah ayat ketiga, surat Yasin ayat ke-65. Ya, surat-surat yang lain kalau dilihat dari wajahnya insyaallah semuanya sudah di luar kepala. Ya, itu kan Mas sebetulnya saya pakai di luar kepala. Ya, Masya Allah, saya ingin berbagi hari ini. Siapa yang 3 orang membutuhkan sesuatu yang saya akan pakai selama hidup saya, dan saya akan bawa sebagai bekal saya untuk di akhirat? 3 orang. Siapa yang mau? 1, angkat tangan. Ada yang mau? Nggak ada. Kebiasaan saya mau. Ada yang mau? 3 orang yang membutuhkan ini akan saya pakai untuk bekal saya di dunia dan di akhirat. Ada 3 orang? Nah, 1. Mas cepat, satu lagi. Oke, kalau cuma 1 berarti yang punya 1. Kalau Mas, kasihkan Mas. Ini saya punya sesuatu yang 2. Kamera. Ada satu lagi. Yang bawa kamera. Masya Allah. Ini sama kameranya Mas. Nah, alhamdulillah. Masya Allah. Berikutnya adalah saya punya sesuatu yang sering saya wiridkan. Wirid itu berulang-ulang, yaitu meminum sesuatu yang nikmat, yang ditulis juga dalam Al-Quran. Mas Darmaji silahkan diminum langsung aja gini, sesama orang makan kayaknya bersihkan. Ya, teguklah. Ya, mudah-mudahan cukup sampai semuanya. Ini bukan racun, ini adalah madu produk sendiri. Insya Allah. Karena saya profesinya Mas Udis bukan sebagai karyawan Telkom sekarang. Kalau mengenalkan saya peternak lebah madu, gitu ya. Karena istri saya tidak mau di madu, katanya lebih baik beternak lebah madu, gitu ya. Dan hari-hari yang kita makan adalah madu. Berikutnya, ini baru 3, ya. Siapa yang belum pernah mendengar kata-kata makrifat? Anda sudah mendengar semua. Siapa yang belum pernah mendengar kata hakikat? Alhamdulillah sudah mendengar semua. Siapa yang belum pernah mendengar kata syariat?
Semuanya sudah mendengar. Siapa yang belum pernah mendengar kata thariqah? Alhamdulillah semuanya sudah mendengar. Artinya selesai pengajian. Kan mendengar tadi ya. Syariat, hakikat, makrifat, thariqah. Ini yang paling sering sekarang menjadi banyak hal yang menjadi orang dengan orang, biaya dengan biaya, ustaz dengan ustaz saling membuli, saling menolak, saling mengerti. Karena 4 hal ini tidak dipahami secara benar di dalam kehidupan. Ya, alhamdulillah salah satu dari proses untuk bisa mencapai itu bukunya sudah saya serahkan ke Kang Heri Iwan Diana. Ya, insya Allah beliau nanti akan rangkum dan kemudian nanti beliau akan presentasikan di pertemuan berikutnya. Bukunya bagaimana kita berdekat dengan Allah dengan memanfaatkan hakikat, syariat, makrifat, thariqah. Ya. Kenapa saya wiridnya, zikirnya la ilaha illallah ba'da subuh 100 kali dikeraskan? Karena saya yakin dengan cara itu maka saya akan mencapai hakikat. Itulah yang namanya thariqah. Yang paling populer thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah. Bukan Naqsabandiyah yang suka lebaran duluan, bukan. Ini namanya thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Gurunya apa? Diturunkan. Sekarang kalau ada masjid yang teriaknya la ilaha illallah Allahu akbar, nanti begitu di sanadnya ditelusuri, insyaallah akan sampai kepada Rasulullah. Karena Rasul pernah mengatakan, ya, silakan kalian hidup, tapi janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan ciri muslim yang utama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah yang namanya ikhlas. Jadi ciri muslim yang pertama adalah ikhlas, mengucapkan la ilaha illallah dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah, itu namanya ittiba. Kalau Bapak Ibu pernah umrah atau haji, ini adalah di putaran pertama dari tawaf pasti membaca doa itu. Kalau nggak membaca doa itu berarti memang tawafnya mungkin dibaca doa yang lain. Kalau ikutannya haji yang tepat, kalau kelihatannya tepat ya. Jarang ya kalau lihat dari wajah-wajah orang kata dia, orang Telkom itu jarang main hapus di sana, kecuali yang punya bisnis di luar. Karena kalau hanya mengandalkan gaji, main hapus itu nggak bakal beli. Apalagi haji furoda, ya nggak bakal beli. Ya, apa itu? Nah, haji biasa, daftar bukunya 20 tahun untuk Kota Bandung dan Jawa Barat. Haji WNH Plus, daftar bukunya untuk Indonesia 5-10 tahun. WNH biasa 39.886.000 rupiah. Kalau WNH Plus sekitaran 180 juta. Berangkatnya 5 tahun lagi. Ada daftar tunggu. Tapi kalau Bapak Ibu punya duit 400 juta rupiah, yuk daftar saya. Berangkat tahun ini tanpa ada daftar tunggu, langsung mendapat jaminan pemerintah Saudi Arabia, namanya haji furoda. Insya Allah yang ada di sini, kalau suami istri mungkin uang pensiun habis hanya untuk berangkat ke situ. Itu pun mungkin OPKL belum lunas. Kok tahu ya, saya SDM tahu berapa gajinya Kang Ihsan, berapa kalau pensiun. Jadi nggak ada ngomong tahu sendiri, ya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Kang Ihsan mampu beli itu, pasti beliau punya penghasilan. Dan itu yang ingin saya ajarkan kepada kawan-kawan. Yuk kita punya penghasilan, jangan mengandalkan dari uang pensiun. Karena uang pensiun dipakai sekali berangkat sama istri untuk berangkat ke Singapura aja, kalau tidak ditolak habis. Kalau ditolak berarti awet selesai, ya. Boleh masuk, balik lagi. Paspor enggak, belum dicap. Masya Allah. Jadi yang pertama, cinta kepada Allah buktikan dengan membaca surat-surat cinta. Jarang yang menyadari orang bahwa Al-Quran itu adalah surat cinta. Surat cintanya Allah kepada manusia adalah Al-Quran. Dan dari surat cinta itu, Al-Quran memberikan kepada kita, kalau kawan-kawan ingin mencari obat, jangan cari antalgin atau unggoteksin, ya. Tapi carilah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Aku turunkan kata Allah Al-Qur'an ini sebagai obat dan rahmat. Kalau Allah sudah menentukan obat dan rahmat, masih percaya pada vaksin? Percaya Pak? Iya, harus percaya. Kenapa? Itu bisnis orang-orang besar. Ya, saya harus ngomong gitu karena memang saya ini kayak gitu-gitu. Siapa yang berbagi di sini? Dan ketika vaksin tidak laku, siapa yang pertama kali mencari peluang lain untuk mendapatkan penghasilan selain dari vaksin? Si
Si Eta. Dan bisa jadi besok pastor saya di Singapura. Karena si Eta itu tidak suka orang yang mengatakan seperti itu. Ya, ada yang disebut naga lah, ada yang disebut kambing, ada yang disebut kuda lah, pokoknya apa. Nah, jadi cinta kepada Allah dibuktikan yang pertama dengan membaca Al-Quran. Saya alhamdulillah tadi sudah sampaikan 3 mushaf Al-Quran. Dan insya Allah kalau dibaca, insya Allah sehari yang bakal selesai kita. Terus saya nggak salah. Selesai, harus mengumpul. Seperti Masya Allah. Tapi kesannya Allah, kalau seandainya membaca Al-Quran tamat satu tamatan, gampang, baca dulu 3 kali. Dan itulah yang dibenarkan oleh Sayyidina Ali ketika melamar putri Rasulullah SAW, Sayyidina Fatimah Zahra. Kata Rasulullah, siapa yang akan menjadi menantuku dan menjadi calon suami dari anakku Fatimah Zahra, putriku, dialah yang pertama kali membaca Al-Quran tercepat. Datang nggak kan saya baru? Enggak, Ustaz Majid ada nggak? Kalau ada mertua yang kayak gitu sekarang kayak ini nggak bakal datang. Sok agama kan gitu ya. Kalau itu enggak, semua sahabat gagal menerima seperti ini. Kata Rasulullah, siapa yang pertama kali tercepat membaca itulah calon menantu. Apa yang terjadi? Semua hempak. Gak ada orangnya, belum ada waktu itu, belum ditulis Al-Quran. Jadi semua ngumpul, yang merasa hafal 30 juz ngumpul. Begitu mulai. Gak nyampe 5 menit Sayyidina Ali udah nyantai gitu ya. Kalau mungkin Mas Hari nyantai udah garam. Dan gitu masih merokok Mas? Oh enggak. Saya nanya enggak ada kayak merokok atau bingung. Saya enggak ada yang tidak. Ya. Di depan tabel ya. Kenapa kamu sudah mundur? Yang lain masih sibuk baca. Aku udah tamat. Kok tamat? Yang lain baru sampai Al-Baqarah ayat berapa gitu ya? Nah, dia udah tamat. Ternyata beliau ini yang luar biasa. Engkau mengatakan ya Rasulullah, Al-Ikhlas itu 1/3 dari Al-Quran. Kalau 1/3 kali 3 berapa ya Rasulullah? 1. Ya. Saya sudah baca 3 kali, berarti sudah tamat 1 Al-Quran. Ya, itulah ya, kecerdasan. Jadi yang hadir di sini juga kayaknya cerdas ya. Jadi tiap hari membaca 3 kali Al-Ikhlas. Ibu ya, ingat itu ya. Nah, yang kedua, cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan apa? Dengan menyebut namanya. Orang yang cinta selalu menyebut namanya. Mas Darmaji dulu kalau lagi ngelindur, lagi di atas, lagi di kamar gitu ya. Kalau di atas Mas Lili, kalau di sebelah Mas Darmaji, dan di atasnya Mas Sutris ya. Terus aman beberapa dulu. Ya. Tapi waktu itu tidak ada LGBT, biasa-biasa. Telepon maksudnya sekamar berdua. Jadi kalau sekarang ada sekamar berdua, dan ini masih telepon masih. Ya. Artinya sendiri-sendiri meskipun tidak dengan istrinya. Nah ini nanti telepon masih ya. Telepon masih itu kemana-mana berdua, ngirim keluar negeri, wah aja sekamar. Sampai saya dianggap LGBT di Amerika waktu itu di Los Angeles tidak boleh sekamar sendiri-sendiri. Tidak boleh kamar berdua. Kenapa? Ceritanya singkat ceritanya. Saya begitu nyampe ke sana bernama dari sini urusannya nyambung kabel fiber optik yang sedang dikerjakan Kang Mamat. Itu saya dulu belajarnya di Boston, di New York, dan di Los Angeles. Di New York gedung yang sekarang sudah tidak ada yang terbakar, ya, gitu ya, dibakar dan dibom. Itu saya belajar di situ di New York World Trade Center, alhamdulillah. Nah, begitu masuk ke dalam hotel, dia kamar 6, kunci 6 masing-masing dibagi. Begitu masuk kamar apa yang terjadi Bu? Ada ruang depan, ada ruang tengah, ada pantry, ada ruang balkon. Ya. Kalau di Indonesia cukup untuk 5 keluarga. Ya, tinggal yang ini disekat lagi kan gitu kan Mas Ari kan. Yang ini sekat lagi makanya bilang kamar kos. Ada masalah bisnis saya. Sekarang bisnis saya itu bisnis kamar kos. Nah, jadi mikirlah dengan benar. Usul yuk. Gimana usulnya? Itu kan kamar gede. Kita 2 kamar aja lah. Kan bisa ada 3 ya, 1 kamar. Sepakat kok. Gampang kalau urusan ngigit orang Indonesia sih gampang sepakat tuh. Kalau urusan pengiritan penghematan gampang sepakat.
silakan Mas Teguh kalau percaya buktikan. Kalau tentang penghematan gampang sepakat. Ya. Kalau di Padang itu sulit air aja sepakat. Iya. Ya kan? Sulit air sepakat itu kabupaten ya. Kabupaten sulit air sepakat. Di Jawa itu sepakat ketika air cocok ya Ibu. Jangankan sulit air, sulit minyak aja ya Ibu. Pemimpin dicarikan. Nah pemimpin ada salah Bu. Nu salah mana nu? Diberi amanah kurang. Nah pemimpin itu tidak kena salah. Ya salahnya kayak di mana? Tapi kurang udah jadi pemimpin. Sok bisa pemimpin. Padahal itu becus. Ya. Nah ceritanya khusus kepada si hotel Mas hotel. Boleh nggak? Kami dari Indonesia ini berenam. Kan ini 6 kamar hotelnya. Satu malam itu waktu itu harganya kalau dirupiahkan waktu itu kalau dirupiahkan 500.000. Padahal gaji saya waktu itu 487.000. Ya, sebulan gaji 487.000. Ini sekamar di sana ya 500.000 rupiah. Langsung makan si tukang hotelnya itu ya. Anda kan gitu ya. Anda gitu ya kita coba bahas ini. Kamu teh mana teh ngomong jalan-jalan hayang sasaran bertiga kan gitu ya. Akhirnya kapok sudah saat itu nggak pernah mau sama berdua. Kalau sudah oleh panitia ya terpaksa yang namanya dalam rangka diri. Tapi setelah kita sudah ditawarin, mau ada saya kamar aliran, terus kamar berdua, saya sendiri. Itu Bu ya. Loh istrinya kemana? Kalau ikut ya berdua ya. Tapi kan suami dan istri itu numpuk, sebenarnya satu. Jangan sadar kan kalau suami istri itu sebenarnya satu. Karena Allah menciptakan manusia itu sebenarnya hanya satu. Yang satu itu temannya. Ya. Jadi kalau Mas Ganteng sekarang satu, istrinya berapa Mas Ganteng? Oh alhamdulillah satu, berarti kalah ya. Nah yang satu lagi itu temannya Mas Ganteng. Makanya soal disebutnya juga ibu Ganteng, bayar gampang-gampangnya. Mas Irsan, Ibu Irsan, ya, padahal ada namanya, ya. Masalah. Jadi yang kedua itu adalah ketika kita mencintai Allah, pastikan bibir kita selalu menyebut namanya zikir. Apa puncak zikir? Puncak zikir adalah sholat. Jadi kalau Bapak Ibu bingung perlu dikir naon, tegakkan sholat karena sholat itu dimulai dari Allahu Akbar, kemudian diucapkan oleh yang sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Pertanyaan saya, kata-kata itu siapa yang mengajari? Sama kan bacanya itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan itu yang dibaca ya. Siapa yang mengajari? Tadi katanya udah tahu makrifat, udah tahu syariat, udah tahu hakikat, udah tahu qur'an. Saya nanya sekarang, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, siapa yang mengatakan itu? Allah. Allah. Terus akhirnya Kang John baca itu ditontonin siapa? Ibrahim. Ibrahim. Dicontohin Ibrahim. Nabi Ibrahim. Benar kata itu? Apa kata itu? Rasulullah. Tenang, salah biasa. Biasanya mulai nyontek salah ayat B, ayat C nilainya kan. Ayat C minus, ayat D minus, dan ada yang E kan gitu. Udah biasa lah. Jadi kalau dalam hal mencari ilmu itu jangan takut salah. Karena salah itu udah jadi kodrat manusia. Tapi yang salah itu adalah yang berbuat salah tapi tidak mau bertobat. Makanya saya sering dulu sama Mas sering-sering aja berbuat salah. Ya. Makanya Pak Nawawi Gawas itu dulu 40 lembar. Kita tulis 40 lembarnya kalau lulus. Kenapa? Salah deh, salah deh. Sampai 40 lembar. Mas Ihsan salah terus. Insya Allah Mas Ihsan kalau seterusnya udah jadi jagoan. Sebelum masuk katel ya udah pintar dulu ya. Jadi masuk katel udah jadiin senior buah yang masuk insinyur. Masuk katel Irsan dan Irsan. Ya, dua-duanya sudah jadi ini. Kalau saya dari dulu sudah jadi ustaz. Ya, kan bikin nama ya. Akhirnya kan buahnya gitu ya. Saya jadi nah, ustaz gitu ya. Kalau Mas Darmaji apa? Ayo udah nanti. Jadi yang kedua, cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan zikir, mengingat nama Allah.
Zikir yang terindah adalah dalam sholat. Dimulai dengan kata-kata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu adalah kata-kata bayi yang baru lahir dari perut Aminah. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata Allahu Akbar kabira yang biasa kita ucapkan ketika kita sholat itu adalah ucapan Rasulullah sang bayi yang baru lahir ketika lahir dari perut Siti Aminah, tidak ada darahnya, sudah dihitan. Beliau mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya percaya meskipun waktu itu saya tidak ada di situ. Itulah yang namanya ma'rifat. Allah lah yang mentakdirkan Rasul bisa mengatakan itu. Ya. Masa orang bisa bicara? Jangankan Rasulullah, Sittin dan Kisin, ibu dan anak menjadi saksi Zulaiha ketika akan mengajak Nabi Yusuf untuk berkencan. Nah, itu bayi bisa ngomong. Ya. Aisyah alaihissalam ketika masih dipangku oleh ibunya, Maryam alaihissalam ditanya oleh Yahudi, ditanya oleh para pendeta di kuil yang namanya sekarang menjadi kuil Masjidil Aqsa, ya, kuil dulunya Masjidil Aqsa, sekarang Masjidil Aqsa. Ditanya siapa anak, bapak dari anak ini, maka kersani Allah baik ngomong, aku bukan anak siapa-siapa, ya, tidak ada bapaknya. Aku adalah bin Maryam. Dan aku bukan anak Allah, dan aku nyaksikan bahwa Allah tidak beranak dan tidak berbapak. Jadi kalau ada sekarang yang keyakinan Allah beranak dan Allah berbapak, dari mana? Sedangkan yang mereka seperti Yesus Kristus sendiri ketika bayi sudah ngomong, aku adalah anak Maryam dan Allah tidak punya anak. Itu tolong kasih tahu yang lain. Insya Allah Bapak Ibu kita karena dilaporkan bahwa melecehkan, bukan melecehkan. Saya mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untungnya di Indonesia itu jarang diterjemahkan. Jadi ngerti apa maksudnya. Ya. Begitu ngerti, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, kamu perlu diganti qul non muslim. Tidak ya Islam atau Islam. Sekarang yang muslim itu bilang sampai orang yang bicara presiden itu ada yang tukangnya itu ngibulin orang namanya kita harus paham karena itulah makrifat dari Allah bahwa manusia akan terjadi bersuku-suku, bergolongan-golongan, dan hanya sedikit yang akan masuk menjadi orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang akan bersyukur. Apakah kita termasuk yang sedikit? Itu pertanyaan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau termasuk yang sedikit, siap-siap diusir, siap-siap dicaci, siap-siap dimaki, siap-siap sepelekan. Jangankan cuma sebatas kita, Rasul aja diusir dan mau dibunuh. Itu tekad kita. Tapi tidak akan kita berbuat baik kepada orang lain, tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Itulah zikir kepada Allah, dan puncaknya zikir adalah sholat. Dimulai dengan kata-kata Rasulullah ketika lahir dan diakhiri dengan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Singkat cerita, kata-kata itu adalah keluar dari mulut Rasulullah SAW ketika sampai di Sidratul Muntaha. Tidak ada para malaikat di situ. Malaikat Jibril pun kemudian mengundurkan diri, yang ada hanya Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka bergetarlah seluruh alam dan segala isinya termasuk malaikat yang ada di situ. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, dipimpin oleh mulut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sholat itu Allahu Akbar dilanjutkan dengan kata-kata Rasulullah,
diakhiri dengan sebelum salam kita mengucapkan at-tahiyat. Itulah kata-kata Rasulullah ketika berada di surga. Satu-satunya manusia yang pernah masuk surga dan kembali lagi ke dunia. Sampai sekarang semua manusia belum ada yang masuk surga. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan ibu-ibu menuju surga, bapak yang sedang di surga, atau ada yang mendoakan mudah-mudahan ibu katakanlah ibunya si Anu yang meninggal mudah-mudahan yang ada di surga, mudah-mudahan dimasukkan surga penuh, surga belum dibuka. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan yang ada di surga, surga yang hilang pasti itu nyambung ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa yang namanya manusia ketika masuk ke dalam surga pasti tidak akan mampu balik lagi. Hanya satu manusia yang minta masuk, sudah masuk surga tapi ingin balik lagi. Kenapa? Karena cinta kepada kita. Itulah yang namanya ma'rifatur Rasul. Ya. Rasul itu cinta kepada kita. Kata Allah, Muhammad kan di Mekah itu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Gosok, Abu Janda dan sebagainya, ya, yang suka ngebelin dan suka mencaci. Apakah kamu akan turun ke Mekah? Sedangkan di sini ngahning, nyandung ngenah masuk tis. Cek nulis nyandung, sebab tiap hari ku ngabohongan kolot, ya. Bener nggak mas? Udah nanya dulu. Kalau orang Tasik kok dulu nyambung artinya nyandung tenawan tuh ini. Nyandung teh musyrik pak. Jadi kalau nanya yang di luar Bandung ya bukan langsung orang Bandung suka nyandung tahu artinya musyrik. Apa itu musyrik? Menduakan sesuatu. Ya. Menduakan sesuatu. Istri itu kan satu. Kata mas yang bagus bahasa Indonesia dulu siapa bahasa Inggris? Kalau istri itu di mana-mana tahu 3 istri gitu ya. Kalau hijima iswan ada di DAP ya. Jadi kalau yang namanya menduakan itu namanya nyandung. Kalau bahasa Sunda, yang paling tidak boleh kita itu nyandung ke Allah. Kalau nyandung ke istri boleh, ya boleh asal mani. Mudah-mudahan nanti dipotong bulunya Mas Ali sama orang kasih. Jangan coba-coba ya. Saya kasih tahu ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah cinta kepada Allah, itu dibuktikan dengan zikir dan sholat. Dan Rasul ketika ditanya, Muhammad mau tetap tinggal di sini atau kembali? Saya minta kembali. Kenapa minta kembali? Karena saya cinta mereka. Nah, itulah makanya Rasulullah cinta kita dan kita. Apakah cinta Rasul? Mari kita buktikan. Hari ini, sekarang, dari mulai subuh sampai dengan keluar matahari, kita berada di masjid karena kita cinta Rasul. Rasul pernah bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka itu adalah orang yang mendapatkan kesempatan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna tiap hari, maka sholat subuh berjamaah tetap di masjid, kemudian sholat 2 rakaat sholat isya. Kurang lebih 15 menit sejak keluar matahari. Kalau jam sekarang keluar matahari jam 5 lebih 48 atau 5 lebih 50, maka kurang lebih jam 6 lebih 5 sudah bisa sholat isya. Ya, gitu ya, sudah bisa. Apakah harus pas 6 lebih 15? Boleh lebih. Ya. Karena apa? Isya itu adalah awal dari duha. Jadi kalau Bapak Ibu nggak sempat untuk sholat duha nanti, isya itu adalah sholat awal dari sholat duha. Boleh juga menganggap isya duha, maka silakan. Ada juga ulama yang mengatakan begitu. Kalau isya 15 menit sejak matahari keluar, kalau duha katanya kurang lebih nanti 1 jam setelah matahari keluar. Jadi jam 7 lebih. Nah, itu silakan. Yang jelas kalau yang biasa melaksanakan tidak akan banyak tanya. Yang banyak tanya mah yang tidak pernah beramal. Ya, intinya gitu ya. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, ciri kita atau bukti kita cinta kepada Allah adalah bersedekah. Syariatnya bersedekah itu memberikan sesuatu kepada sesama manusia, tapi hakikatnya inilah catatan manusia di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berbaik kepada makhluk dan akulah yang akan membalasnya.
Yang jadi pertanyaan saya, ada nggak yang ingin mendapatkan kesempatan bermakrifat dengan Allah dan ingin cepat kembali kepada Allah? Alhamdulillah. Udah Isa. Kalau udah, ini meskipun tebal saya lihat udah, nanti rangkumannya cuma 1 halaman. Om, kasihkan Om. Apa judulnya Om? Keindahan menghadapi kematian. Pokoknya ngeri lah. Buku ini ngeri. Dirangkum nanti. Dirangkum. Dirangkum. Nanti Mas Bapak boleh buku itu aku pinjam, boleh pinjam dulu kan ya. Tapi daripada pinjam mendingan udah instan bikin rangkuman nanti share di grup ya. Apa Ir? Dan yang lain harus nanya. Ir, buku yang dikasih buku apa isinya? Kematian. Nah, itu. Berikutnya adalah tadi yang kedua bukti cinta kepada Allah apa? Zikir. Nah, pinter. Tapi memang pinter dari dulu. Udah instan aja. Mau nggak? Dapat nggak? Oh, masya Allah. Nah, judulnya apa? Doa dan zikir. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau yang sudah terima dan di rumah sudah punya atau sudah biasa, maka ikhlas untuk diwakafkan kembali adalah sebuah kebaikan. Berikutnya, nah, saya mau nanya, ya, tadi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika oleh Allah disebutkan, kamu assalamualaikum, keselamatan untukmu. Ya, dijawabnya oleh Rasulullah dengan jawaban apa? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab Rasulullah. Assalamualaikum. Yang keras Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Om Sutris, punten. Ini ada ensiklopedia akhlak mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau yang bagian rangkum ya. Satu kamar katanya. Kenapa? Oh, satu kamar. Masya Allah. Ini masih ada. Siapa yang lagi? Ah, Mas Katu. Ini mah tanpa dia saya barangkan dulu. Mas Katu. Kalau lihat wajahnya memang cocok dengan beliau. Ini saya beli di Gramedia 15 Juni tahun 2020 ya, masih dilakukan. Karena kayak kalau saya beli buku dari sejaknya kan, setiap beli ngaji ya. Kalau di rumah beli buku teh ke Gramedia dulu keliling aja sampai ke sisa buku gak beli-beli, muter dari sini. Sejak kajian saya biasakan beli buku dan setiap beli saya biasakan belinya 2. Untuk siapa satunya saya yakin ada yang membutuhkan. Maka ad-dawa wadah wa ad-dawa, macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya insyaallah Mas. Gitu ya. Nah. Ada lagi? Nah, ada yang dulu kan masih ada. Saya akan habiskan kantong ini. Masih 3. Siapa yang mau lagi? Aku laptopnya. Laptopnya boleh nggak? Enggak sama isinya. Sama isinya lah. Laptopnya. Angkatan mau lagi? Alhamdulillah. Tapi udah dapat. Alhamdulillah. Yang pengen yang ini. Beliau nanti saumnya akan begini. Sebuah upaya untuk Ramadan tahun depan di saumnya. Namanya saumnya itu di Mina. Ya. Di Mina, Masya Allah. Saum di Mina kan ada tenda ya. Di Mina kita rencanakan tahun depan kita berada di Mina di malam Lailatul Qadar. Saya kasih sekali kajian Ramadan selama 1 bulan. Syekh Muhammad bin Sholeh Al-Husaini pun. Nah, ini 2. Alhamdulillah. Udah. Udah harus nanya. Mau yang biru mau yang pink? Dua-dua aja. Ya, inilah enaknya kalau sama orang-orang kita itu ya, ketawa senyum ke kiri kanan itu tandanya sehat. Jadi mau dua-duanya udah. Alhamdulillah 2. Tangannya ada 2. Satu tangannya. Oh, satu punyanya. Tangannya Alhamdulillah. Yang satu punyanya bisa yang Diri enggak percaya. soalnya beliau yang sering ngomongin gua bukan saya. Saya nggak tahu apa ya. Loh. Tahu gitu ya. Yang satu insyaallah Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar Bapak Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Beberapa kali kita undang ke
Kalong beberapa kali kita undang ke asrama, beliau menulis buku tentang zikir, Dr. Miftah Farid, dan ini insya Allah Al-Quran Karim. Betul, alhamdulillah udah habis. Jadi yang hari ini saya bahas adalah 3 bukti cinta kepada Allah. 1, membaca Al-Quran. 2, zikir yang diiringi dengan sholat. Dan yang ketiga adalah bersedekah. Sedekah untuk yang model-model kita sekarang seperti ini, kadang banyak pikiran, aduh dikasihkan ke Mas Darmaji belum tentu diterima, kan gitu. Jangan banyak berpikir tentang sedekah. Berikan saja. Perkara orang mau terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Niat kita sedekah. Tapi harus ditanya dulu, Mas Hari mau nggak menerima sedekah? Mau, kata Mas Hari, ya. Berarti Mas Hari bukan keturunan Rasulullah. Gampang gitu. Karena keturunan Rasulullah, ya, Ahlul Bait, halal menerima hadiah, haram menerima sedekah. Jadi kalau ada sekarang orang Arab pakai jubah datang ke tempat kita, Ji, sedekah Ji, itu pasti bukan turunan Rasulullah. Karena turunan Rasulullah haram menerima sedekah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kalau ngasih ke saya, jangan sedekah, tapi hadiah. Karena hadiah itu adalah merupakan prestasi, sedangkan sedekah adalah merupakan sesuatu yang dianggap merendahkan, ya, dianggap, tapi tidak benar juga semua. Artinya apa? Jangan coba-coba bersedekah kepada Rasulullah, tapi kalau memberikan hadiah kepada Rasulullah boleh. Makanya di dalam setiap ngaji saya selalu ila hadratil Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan menghadiahkan kepada Al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad. Hadiah yang paling beliau sukai apa, Bu? Bacaan Al-Quran. Jadi kalau pengen tahu apa yang paling disukai oleh Rasulullah dari umatnya, adalah bacaan Al-Quran. Loh, sholawat gimana? Sholawat itu doa kepada Allah, minta kepada Rasulullah diselamatkan. Padahal Rasulullah sudah selamat. Jadi kalau kita kepada Allah untuk menyelamatkan Rasulullah, hakikatnya adalah minta kita dibawa selamat oleh Rasulullah. Beda kan? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jadi kalau yang namanya bersolawat itu adalah berdoa, bukan mengirim Rasulullah. Tapi kalau membaca Al-Quran itu adalah memberikan hadiah kepada Rasulullah. Jadi kalau ada, makanya saya begitu dulu terinspirasi, apa yang harus saya lakukan dimanapun saya berada, saya harus mendukung orang yang mau belajar Al-Quran. Alhamdulillah sejak di negara Kolong Tengah yang kemudian ada di masjid yang di situ ada anak-anak lari sana lari sini ajak ngaji, meskipun hanya 1 ayat 2 ayat kita laksanakan. Sampai di Palembang demikian juga, sampai di Medan juga demikian. Saya di Medan, Om Ir jangan nanya kos saya di mana. Saya kos di pesantren Raudhatul Hasanah, ya, di Tuntungan sampingnya Diklat. Dan apa yang terjadi, saya setiap pagi ketika keluar dari masjid datang ke rumah sudah ada makanan. Siapa yang memberikan? Wallahu a'lam. Ya, ternyata yang memberikan adalah catering. Gitu, udah. Di Semarang nggak bilang gitu, takut kuda yang ngirim gitu ya. Jadi setiap pagi kalau Siti Maryam di mihrabnya setiap pagi ada yang udah nyampaikan makanan padahal terkunci. Ditanya sama Nabi Zakaria, Maryam dari mana itu? Allah yang memberi. Kok terkunci? Tidak ada yang bisa. Allah tidak mengenal kunci. Gitu ya. Jadi kalau sekarang ada yang mengenal kunci, kenapa tidak mau masjid? Dikunci masjidnya berarti dia tidak kenal Allah. Ya, jadi kelihatannya wajah-wajahnya ini jarang ke masjid karena sering beralasan masjidnya dikunci. Dan tidak usah bantah. Saya di Telkom 33 tahun dan saya melihat sering orang beralasan begitu. Dikunci mau masjidnya, nggak dikunci, ditutup karena itu pakai AC. Tinggal geser sedikit buka, gitu ya. Subhanallah. Termasuk di Tasik kantornya Mas Hari begitu suka ada ban-ban pakai AC, kan kuncinya tuh pintunya ditutup terus. Orang pada dibuang, kenapa Pak tidak masuk? Masih dikunci Pak. Tapi balik full gitu ya. Ternyata bisa ke situ digituin. Loh, kalau bisa saya tahu passwordnya untuk buka kunci ini. Tentu geser kanan. Jadi yang tadi itu adalah alasan saja. Dan kita kelihatannya makhluk-makhluk yang selalu banyak alasan ketika disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat rukun Islam yang
5. Hakikat rukun Islam yang 6. Makrifat. Nah, ini makrifat ini sederhana. Kalau tadi thariqat sudah, thariqat itu jalan, cara orang untuk mencapai sebuah tujuan. Yang namanya makrifat itu ada 3 ciri. 1, dia cinta Allah yang tadi sudah disebut. Yang kedua, dia membersihkan hati, tazkiyatun nufus, bukunya Dimas Kutub ya. Bertazkiyah, lahir batin dibersihkan. Kemudian yang ketiga adalah beramal soleh, bukunya di Kang Sutri. Silahkan untuk ditanggung nanti yang akan mengeditnya Mas Irsan ya, karena Mas Irsan kadangnya zikir kan doa gitu ya. Masya Allah, dengan membaca buku itu maka gaji saya kebanyakan ditelepon dari membaca doa. Dulu berangkat ke Medan baca doa, berangkat ke Bali seminggu baca doa, bahkan berangkat ke ujung Pandang 2 hari baca doa ya. Ke Palembang baca doa sama Bunda Irsan ya, sampai ke Sudiha ya. Nah kemudian terakhir ini sampai nanti dulu kan kita ya. Terakhir bahwa ketika kita ingin tenang hidup, mendapatkan kesempatan menjadi orang yang mutmainnah. Ibu kenal Kak Teteh mutmainnah Bu? Sahah. Ini dengan anak mutmainnah ya. Tenang di cantum moga beliau bari kakak uang geus sahan bubar. Itu sesenang-senangnya perempuan itu kalau di cantum dia kakak uang. Kalau kakak uang dia bingung mana di luar belum tentu laku, pasaran tidak ada. Kemudian kalau hidup sendiri juga belum tentu bisa. Nah, tapi dengan hati tenang, hati senang walaupun tak punya uang, itu kan mutmainnah ya. Nah, yang namanya mutmainnah itu adalah orang yang selalu menjalin silaturahim. Ya. Tapi silaturahim sekarang tidak akan bisa. Kalau dulu silaturahim kemana-mana bawa satu tangan. Bahasa Sundanya carecet. Satu tangan yang harum. Baunya apa? Wanginya. Yang harum itu biasanya wanginya, itu baunya ya. Berarti salah lah ya. Nah, kalau sekarang kemana-mana Bapak Ibu harus bawa tisu, teh, obat setiap kita berbuat keliru atau salah. Ikhlas apapun yang menjadi ketentuan Allah. Sabar terhadap apapun yang menimpa pada diri kita, dan syukur terhadap kenikmatan yang kita peroleh. Silaturahim kemanapun akan tenang, akan tentram, akan mutmainnah kalau kita membawa tisu, tobat, ikhlas, sabar, dan syukur. Untuk bisa tenang itu semua perlu 4 kesadaran. 1, sadar bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah dan tidak akan tertukar. Jarang tak yang sadar tentang hal ini. Antri, disuruh antri gak mau, itu tidak sadar tentang rezeki. Ya, padahal semuanya manusia itu adalah antri menuju gerbang kematian. 2, sadar bahwa yang namanya tugas kewajiban adalah masing-masing dan tidak akan bisa digantikan. Kebanyakan di kita orang gitu. Udah, ayo naik yang lain dulu aja kan gitu ya. Tapi ketika udah ada bonus duluan gitu ya. Itu kan naik dulu lah gitu ya. Tapi teriak-teriak kan, iya. Kalau kerja belakangan, kalau teriak duluan kan nggak ada masnya atau gimana masnya? Karena saya sudah terbiasa gitu kalau ngobrol sama kawan-kawan. Tapi ini kampung suara rakyat yang nggak merasa terwakili, karena yang sesuatu yang pasti dari Allah, rezeki tidak akan tertukar dan tugas kewajiban harus dilaksanakan. Siapa yang ingin naik banget, berdoalah Mas yang benar ya. Nanti yang akan menaikkan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui tangan orang SDM itu, yang SDM-nya amanah. Yang tidak amanah bayar yang harus berhadapan dengan saya gitu ya. Begitu. Yang ketiga, sadar bahwa mati itu pasti dan tidak akan diundur, apalagi dipercepat. Jadi jangan diharapkan. Yang kita harapkan adalah ya Allah matikan aku husnul khatimah. Jangan doakan yang sudah mati dengan husnul khatimah. Begitu ada teman yang sudah mati, semoga husnul khatimah. Semoga kita di. Jadi husnul khatimah itu bagi orang yang hidup. Bagi yang mati, insya Allah dia husnul khatimah. Kersani Allah dia husnul khatimah. Kalau kita menyaksikan bahwa dia baik, gitu ya. Nah, tapi
Tapi jangan sampai salah pasang. Orang yang baik tapi dia tidak beriman dengan kita nyebut insya Allah husnul khatimah. Baik sekali dia. Baik apa kepada Allah aja berani berbohong, Allah aja dianggap punya teman, Allah aja dianggap punya anak, masa kita disebut baik? Sorry lah ya. Nah, lakum dihukum walian. Dan yang keempat, ini puncak prestasi kita. Bukunya ada di Kang Henry Wadwiana. Namanya Ihsan. Masjid ini namanya Darul Ihsan. Dulunya Al-Murashalah. Al-Murashalah adalah communication. Artinya itu komunikasi, berhubungan. Ya. Sedangkan yang ini adalah Darul Ihsan. Jalan untuk mencapai ihsan. Kenapa jalan untuk mencapai ihsan perlu? Karena untuk sadar bahwa dirinya itu rezekinya diatur, kita nggak usah pikirkan. Sadar bahwa dirinya itu ditentukan nasibnya, bahwa tugasnya ditentukan, nggak usah dipikirkan, tinggal melaksanakan. Di ayat Al-Quran ya disebutkan semua. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kesadaran bahwa tugas manusia itu hanya satu, beribadah. Dan yang namanya ihsan itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau Bapak Ibu kalau belajar, yang paling tinggi kualitas pelajarannya adalah ihsan. Iman adalah rukun iman. Ihsan adalah Islam adalah rukun Islam. Ihsan adalah dia beribadah seolah-olah melihat Allah, tapi Allah tidak bisa kita lihat dan itu pasti. Tapi yakinlah bahwa kita selalu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 dari yang tadi saya sampaikan, tidak tahu ada yang bisa merangkum atau enggak, terserah. Pokoknya saya udah nyampaikan, saya udah selesai sesuai tadi saya Mas dan Wajib. Insya Allah Mas saya bergabung dari mulai jam 4 sampai dengan kurang lebih jam 7. Karena setelah itu saya punya ya namanya juga manusia ya, punya banyak Masya Allah ya. Kalau banyak cucian namanya laundry ya, namanya juga hidup banyak masalah ya. Kalau banyak cucian namanya laundry. Terakhir 2 menit terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengubah lidah kita dari yang selalu mengucapkan masalah, wah masalah, ternyata masalah itu bahasa Arab. Asalnya orang-orang datang ke sini begitu melihat turun di Gunung Galunggung, di bawahnya ada gadis cantik, kata Mas Majid, Masya Allah. Ya, naik lagi ke Gunung Tangkuban Perahu, kata Mas Hari, ada yang indah di situ, balon datang, Masya Allah. Tapi karena banyaknya yang indah di Indonesia, jadi orang-orang itu datang ke sini, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi semua yang dilihat itu masalah. Makanya sampai sekarang di negeri kita itu banyak masalah. Padahal bukan masalah. Yuk kita tarik nafas, katakan Masya Allah. Kang Irsan, ada yang komentari perutnya mau bola basket, Masya Allah. Gitu ya, bukan masalah. Memang beliau itu kalau saya segede gitu, bukan saya namanya, tetap namanya Irsan. Masya Allah. Ya, dan ketika kita mengatakan Masya Allah dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya makrifat, maka pastikan hari ini kita rencanakan kita akan datang ke tempat malaikat. Apa tempat malaikat? Sudah tahu tempat malaikat? Tempat malaikat namanya Arafah. Jadi Arafah itu tempat orang yang datang ke situ ta'aruf, keluar dari situ makrifat. Kan gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orangnya disebut muslim. Muslim tidak sholat, tidak beriman. Karena qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat ciri orang yang mukmin. Makanya kalau muslim tidak sholat, enggak usah disolatkan karena dia tidak mukmin. Ya. Tapi pernah catatan 1 tahun sekali. Oh ya udah, berarti pernah sholat kan. Ya. Gitu. Pernah Pak, tapi sholatnya tadi mabok, tong di pikiran. Sebab apa? Kita tidak tahu dia mabok atau tidak. Karena orang kita juga kadang disebut mabok oleh orang lain. Jadi yang harus jadi konsekuensi, tanya kepada diri kita, apakah kita sudah muslim? Oke. Sudah mukmin? Oke. Dibuktikan dengan sholat. Apakah kita sudah muhsin? Ihsan? Dibuktikan dengan apa? Saum. Insya Allah semuanya sudah saum. Apakah kita sudah
mukhlis, ikhlas, dibuktikan dengan apa? Kembali kepada fitrah, dibuktikan dengan membayar zakatul fitri atau zakat mal bagi yang berkemampuan. Maka mukhlis sudah muslim, mukmin, muhsin, mukhlis. Tinggal yang kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Di mana letak mustaqim? Pernahkah kita minta ihdinas siratal muslim? Tidak. Pernahkah kita minta ihdinas siratal mukmin? Tidak. Pernahkah kita minta ihdinas siratal muhsin? Tidak. Pernahkah kita minta ihdinas siratal muslim? Tidak. Ya, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu apa? Dia syahadat, dia sholat, dia zakat, kemudian dia saum, dan dia buktikan terus-menerus dengan berangkat ke tempat pertama kali manusia diciptakan. Kembali ke ayat yang pertama kali saya baca, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Itulah Arafah. Di Arafah ditegakkan ada sebuah bukit namanya Jabal Rahmah. Urang Bandung menyebutnya pasir Kadede. Pasir itu Jabal, Rahmat itu Kadede. Jadi pasir Kadede. Jadi kalau ada orang Bandung nanti ngajak kepada istrinya, neng urang ke pasir Kadede itu kemana? Ke Jabal Rahmah. Tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di dunia untuk pertama kali satu dan lainnya bertaaruf, saling mengenal, dan setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Baitullah dan bertawaflah di sana. Selesai tawaf kemudian mundur dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyambung dengan surat yang kedua tadi saya baca, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tidak ada kata lain selain kita harus beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dengan penuh kesabaran. Masya Allah. Ya, itu aja. Jadi yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya inginnya sih banyak, ya. Tapi dari rangkuman yang saya sebutkan di sini, saya sudah sampaikan semuanya. 7 yang sempat saya catat tadi malam, bahwa komitmen kita kepada Al-Quran yang pertama mengimani, yang kedua adalah memelihara Al-Quran itu sendiri, ya, dengan cara apa? Memiliki, kemudian berikutnya membaca, memahami, setelah memahami mengamalkan, setelah mengamalkan menikmati. Banyak usia sedikit yang tidak nikmat kalau baca Quran. Buktinya apa? Begitu masuk baca Quran sebenarnya itu bukan nikmat, itu namanya munafik. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan yang trending dari Al-Quran melalui menjadi pesantren. Pesantren bukan dalam artian gedung, bukan dalam artian yayasan, bukan dalam artian ada sarjana jaya, tapi pesan-pesan trending dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Yang baik dari ajaran agama Allah, yang salah dari kesalahan saya sendiri, saya yakin sahabat-sahabat semua memaafkan. Insyaallah kita lanjut di forum-forum internasional.